Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami ucapkan dari kelompok 2 kepada ibu dosen yang kami hormati, kepada ibu dosen pengampu di mata kuliah transformator, yaitu Ibu Mega Sylvia Dewi SPD MPDT selaku pengampu di mata kuliah ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami di sini membahas tentang proyek yang kami udah buat, yaitu mengenai ketidakstabilan dari beban trafo atau transformator. Oke, next kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri M. Zikra Ban Lubis selaku moderator dan juga selaku anggota kelompok 2 di kelompok ini, dan ada teman dan juga anggota-anggota kelompok dari kelompok 2 yang lainnya, yaitu Andri Saputra Harahap, yang ketiga ada Fardan Salim, lalu Harus Lalai. Oke, next. Jadi kami membuat sebuah laporan yang latar belakangi, yaitu sistem tenaga listrik memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik bagi masyarakat. Distribusi tenaga listrik yang efisien sangat bergantung pada kinerja transformator yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik. Nah, transformator adalah yang berkaitan dengan distribusi, itu berperan sangat penting ya dalam menyalurkan daya dan juga jaringan tegangan menengah ke tegangan rendah yang digunakan oleh pelanggan. Nah, ketidakseimbangan beban dan efisiensi kerja transformator menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas daya listrik serta mengurangi kerugian energi dalam sistem distribusi yang dituliskan oleh Nasir tahun 2020. Oke, next. Lalu kami di sini mempunyai sebuah rumus masalah, yaitu yang pertama, permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang di Jalan Barat Gang Jatirejo nomor 205 dan Jalan Aluminium ujung dekat SP Metal Tengah. Yang kedua, presentasi pembebanan trafo. Yang ketiga, presentasi ketidakseimbangan trafo. Yang keempat, presentasi rugi-rugi daya yang disebabkan oleh arus netral. Yang kelima, ada simulasi perbaikan pembebanan trafo jika diseimbangkan. Oke, itu saja yang kami buatkan masalah-masalah yang kami bahas. Next, kita akan masuk ke materi intinya, yaitu transformator dan yang lain-lain akan dijelaskan oleh Andri Saputra Harahap. Ya, kepada Bang Andri dipersilakan. Kepada Bang Andri yang dan transformator merupakan suatu alat listrik yang mengubah tegangan arus listrik bolak-balik dari satu tingkat ke tingkat yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan elektromagnet, di mana perbandingan tegangan antara sisi primer dan sekunder berbanding lurus dengan perbandingan jumlah lirikan berbanding terbalik dengan perbandingan arus. Dan selanjutnya yaitu transformator distribusi. Transformator distribusi merupakan alat yang memegang peran penting dalam sistem distribusi. Transformator distribusi mengubah tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Transformator distribusi yang umum digunakan adalah transformator step down 10 kV per 100 volt. Dan selanjutnya yaitu ketidakseimbangan beban. Pengertian beban tidak seimbang, yang dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu keadaan yang dimana pertama, ketiga fasor arus tegangan adalah sama besar. Yang kedua, ketiga fasor saling membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak seimbang adalah keadaan yang dimana salah satu atau kedua syarat keadaan seimbang tidak terpenuhi. Kemungkinan keadaan tidak seimbang ada tiga, yaitu pertama, ketiga fasor sama besar tetapi tidak membentuk sudut 120
120 derajat satu sama lain. Yang kedua, ketiga pasor tidak sama besar, tapi membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Yang ketiga pasor tidak sama besar dan tidak membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Dan seperti yang kita lihat pada gambar di slide ini, gambar pertama yaitu menunjukkan gambar pasor diagram arus keadaan arus seimbang, dan gambar kedua menunjukkan gambar pasor diagram arus keadaan tidak seimbang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, saya akan lanjutkan sistem distribusi tenaga listrik. Untuk keperluan penyediaan tenaga listrik bagi para pelanggan diperlukan berbagai peralatan listrik. Berbagai peralatan listrik dihubungkan satu sama lain, mempunyai interrelasi dan secara seimbang tenaga listrik. Yang dimaksud dengan tenaga listrik ini adalah kumpulan sistem listrik dan atau kesatuan yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi sehingga merupakan sebuah kesatuan yang terkoneksi. Baik, berikutnya di sini ada data ukuran transformator. Yang pertama itu dengan kode unit 12801 diganti SD 10091 yang berlokasi Jalan Irian Barat dan Jalan 205 dengan daya 100 kilovolt ampere. Arus nominalnya 1400 tiga fase dan bebannya PBB 49 PBB 1. Tanggal pengukurannya PBB tanggal 25 2021 dan PBB tanggal 10 5 2021. Dan yang kedua dengan kode dan kode gardu MT 10451 yang berlokasi di Jalan Alumni dekat MT Metal A dengan daya 160 kV ampere, arus nominal 200,9. Lembaga bulannya LWDP 8 GBP 3. Tanggal pengukuran LWDP tanggal 8 2022 dan PBB tanggal 8 2022. Selanjutnya analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Penyebab ketidakseimbangan transformator pertama beban yang tidak merata. Yang kedua pemasangan beban dan rumah tangga yang berbeda. Yang ketiga penggunaan beragam peralatan listrik. Yang keempat pertumbuhan beban yang tidak seimbang. Yang keempat ketidakseimbangan trafo tersebut yang pertama itu peningkatan produksi daya. Dan yang kedua pemanasan berlebih pada transformator. Yang ketiga tegangan tidak stabil atau voltage tank. Dan yang terakhir gangguan pada sistem produksi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Oke, selanjutnya sini saya komentar dari Bang Harun, yaitu perhitungan secara manual Prabu dan jalan aluminium itu akan dibangun secara sama. Pertama itu investasi, setelah itu pengukuran persentase pertumbuhan NRI sama dengan 3 B lux bagi 3 kali yaitu I sama dengan 160 ribu bagi akar 3 kali 400 sama dengan 100%. Jadi kita mencari rata-rata ketiga pasarnya. Kita cari rata-rata sama dengan RT tambah IS tambah IR bagi jam.
I rata-rata sama dengan 33 ditambah 5 tambah 155 dibagi 3 yaitu hasilnya 80,6 ampere. Sekarang cari pembebanannya itu persen pembebanan sama dengan I rata-rata dibagi EFI kali 100%, yaitu 80,6 dibagi 231 kali 100%, yaitu sama dengan 38%. Dan itu perhitungan persentase ketidakseimbang beban. A sama dengan IR dibagi I rata-rata sama dengan 3 bagi 8,6 sama dengan 0,3. B yaitu IS sama dengan B sama dengan IS dibagi rata-rata yaitu 5 dibagi 8,6 sama dengan 0,85. C yaitu IT dibagi rata-rata sebagai 155 dibagi 4,6 sama dengan 1,76. Jadi A dikurang 1 tambah B kurang 1 ditambah C kurang 1 dibagi 3 dikali 100%. Dan itu 0,37 kurang 1 ditambah 0,85 dikurang 1 ditambah 1,76 kurang 1 dibagi 3 dikali 100%. 0,63 ditambah 0,15 ditambah 0,76 dibagi 3 dikali 100%. Yang hasilnya 1,54 dibagi 3 dikali 100%, yaitu hasilnya 51,3%. 1,33%. Dan itu perhitungan pengaruh arus elektronik terhadap daya, yaitu yang kita tahu itu INN sama dengan 11 ampere, RN sama dengan 1,0694 volt. B itu 11,23 kilowatt. PN sama dengan IN kuadrat dikali RN yaitu 14 kuadrat dikali 1,0694. PN sama dengan 1296 kali 1,0694. PN sama dengan 13,899,8 watt atau 13,9 kilowatt. Persen PN sama dengan PN per P kali 100%, yaitu 13,9 dibagi 11,23 kali 100%, yaitu hasilnya 123,7%. Dan itu perhitungan secara manual untuk trafo jalan. Perhitungan trafo jalan umum ujung dengan SPM meter tengah waktu berpecah. IFI sama dengan S3 flux dibagi 3 kali V, yaitu 160.000 kali dibagi 3 kali 400 sama dengan 330 ampere. Rata-ratanya itu di rata-rata IR tambah IS tambah IT dibagi 3 yaitu 40 tambah 80 tambah 23 dibagi 3 itu yang hasilnya 123,3 ampere. Persen pembebanan sama dengan I rata-rata dibagi FL kali 100%, yaitu 123,3 dibagi 231 kali 100%, yaitu 53,38%. Persentase ketidakseimbang bebannya itu IRR dibagi I rata-rata sama dengan dibagi 123,3 sama dengan 0,38. Dan IS dibagi rata-rata dengan 80 dibagi 123,3 sama dengan 0,64. Dan IT dibagi rata-rata sama dengan 243 bagi 123,3 sama dengan 1,9. Dan itu asal A kurang 1 B tambah B kurang 1 tambah C kurang 1 dibagi 3 dikali 100%, yaitu 0,38 kurang 1 ditambah 0,64 kurang 1 ditambah 1,97 kurang 1 dibagi 3 kali 100%, yaitu 0,62
0,036 tambah 0,97 bagi 3 kali 100%, yaitu hasilnya 65%. Ini pengaruh arsitektur terhadap kerugian daya yaitu dengan 1.924 ohm PN 11,3 watt. PN sama dengan IM kuadrat kali RN yaitu kuadrat kali 1.664 sama dengan 36.100 kali 1.664 yaitu 38.605,3 watt, yaitu atau 38.605,34 kilowatt. Dan persen PN-nya sama dengan PN dibagi P kali 100%, yaitu 38,60534 dibagi 11,23 kali 100%, yaitu 3,44 kali 100%, yaitu 3,44%. Dan itu perhitungan cara manual itu pada trafo Jalan Tiren Barat dan Jatirejo keluar waktu 20 atau LP. Persentase pembuatan transformator, persentase perubahan transformator. IFI sama dengan S3 dibagi akar 3 kali V, yaitu 100.000 dibagi akar 3 kali 400, yaitu 144,4 ampere. Rata-rata ketika fase yaitu rata-rata sama dengan IR ditambah IS ditambah ID dibagi 3, yaitu 60 ditambah 31 ditambah 25 dibagi 3, yaitu 2 ampere. Persen perubahan yaitu rata-rata sama dengan IR kali 100%, yaitu 2 dibagi 144,4 kali 100%, yaitu 50%. Itu persentase kesimpulan bebannya yaitu rata-rata IR dibagi rata-rata sama dengan 60 dibagi 2, yaitu 2,2. Dan itu IS dibagi rata-rata sama dengan 31 dibagi 2 sama dengan 0,3, yaitu selanjutnya ID dibagi rata-rata sama dengan 25 dibagi 2 sama dengan 0,34. Dan itu A kurang 1 B kurang 1 D kurang 1 dibagi 3 kali 100%. 2,2 dikurang 1 tambah 6,43 dikurang 1 tambah 4,34 dikurang 1 bagi 3 kali 100%. Yang hasilnya itu 2,43 bagi 3 kali 100%, yaitu hasilnya 81%. Dan itu pengaruh arsitektur terhadap kerugian daya. IN-nya sama dengan 130 ampere, RN-nya sama dengan 1.694 ohm, dan P-nya yaitu 11,23 kilowatt. PN sama dengan IN kuadrat dikali RN yaitu 130 kuadrat dikali 1.694. Yang hasilnya itu 18,82,84 watt atau 18,7 kilowatt. Persen PN sama dengan PN per P dikali 100%, yaitu 18,7 dibagi 11,23 kali 100%, yaitu hasilnya itu 161%. Selanjutnya itu perhitungan secara manual itu trafo Jalan Tiren Barat dengan Jatirejo waktu beban atau BBB. IFI sama dengan S 3 dibagi akar 3 kali V, yaitu 100.000 dibagi akar 3 kali 400, yaitu 144,4 ampere. Jadi rata-ratanya itu 235. Jadi rata-rata sama dengan IR tambah IS tambah ID sama bagi 3, yaitu 235 tambah 44 tambah 35 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi rata-rata dibagi FL dikali 100%, yaitu 104,6 dibagi 104,4 dikali 100%, yang hasilnya itu 2%. Dan itu perhitungan persentase ketidaksimpulan beban. IR
dibagi rata-rata sama dengan 2,35 dibagi 4,6 sama dengan 2,2, dan IS dibagi rata-rata sama dengan 44,14, 44 dibagi 104,6 sama dengan 0,42. Jadi GD dibagi rata-rata sama dengan 35 dibagi 104,6 dengan 0,33. Yaitu A kurang 1 tambah B dikurang 1 tambah J dikurang 1 dibagi 3 kali 100%, yaitu 2,2 dikurang 1 ditambah 0,42 dikurang 1 ditambah 0,3 dikurang 1 dibagi 3 dikali 100%. Yang hasilnya itu 2,45 dibagi 3 kali 100%, yang hasilnya itu 81,6%. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya lanjut. Ini tadi adalah tampilan dari software etap, yang dimana kami menggunakan software etap untuk menghitung dari ketidakstabilan trafo itu sendiri. Nah, di sini bisa lihat di gambar, itu adalah hasil simulasi menggunakan software etap, yang dimana di situ gambarnya ada dua ya. Yang pertama itu letak dari sumber trafo itu gitu, lalu akan dibagikan ke 3 titik, yaitu RST yang R-nya 849 kV, S-nya 6,24 kV, dan T-nya 16,19 kV. Nah, yang sebelah situ adalah data yang sudah diambil dari simulasi yang dari gambar sebelah. Oke, next. Nah, di sini adalah hasil simulasi perbaikan ketidakseimbangan trafo. Nah, dari yang kita lihat dari gambar sebelumnya itu adalah hasil yang belum seimbang ya. Jadi di sini adalah gambar yang udah diperbaiki dari masalah ketidakseimbangan trafo itu sendiri. Di sini yang awalnya tadi 100 kV ya. Jadi sesuai rumus yang udah dijelaskan oleh teman kita tadi, yang dimana di situ ada dikalikan dengan 100% ya. Jadi di sini diterapkan perhitungannya, lalu dapatlah hasil segini gitu. Bisa kita lihat sendiri di gambar ya. Oke, next. Nah, lalu kita masuk ke hasil data rugi ya akibat ketidakseimbangan. Nah, di gambar tersebut yang simulasinya dijelaskan di situ ada dari from to push flow dan to from push flow, lalu ada loss dan persen push voltage. Ya, di gambar tersebut terdapat data yang dimana hasil dari rugi-rugi akibat ketidakseimbangan yang terjadi pada trafo yang sebelum diperbaiki atau sebelum kita pakai rumusnya yang untuk menyelesaikan masalah dari ketidakseimbangan trafo tersebut. Oke, next. Oke, ini akan dijelaskan oleh teman kita Bang Harun. Dipersilakan. Pertama itu penyeimbangan dilakukan atau balancing adjustment. Yang kedua itu penggunaan trafo dengan kapasitor sesuai. Ketiga, pemanfaatan teknologi perangkat bank beban otomatis atau automatic load balancing phase ALD. Yang keempat itu pemantauan berbasis internet optik atau ION. Kelima, pengelolaan beban melalui strategi load shifting. Baik, kesimpulan dari proyek ini berdasarkan hasil survei dan analisis terhadap pemanfaatan transformator di dalam sistem tenaga listrik di Kota Medan, teridentifikasi bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan beban pada transformator. Ketidakseimbangan tersebut disebabkan oleh beban yang tidak merata,
perbedaan karakteristik pelanggan, baik rumah tangga maupun industri, serta pertumbuhan beban yang tidak seimbang jalan dengan perkembangan wilayah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi atas penjelasan yang sudah diberikan terkait materi yang sudah kami terapkan ini. Dan sekian mungkin dari kami dari kelompok 2 atas materi yang sudah kami jelaskan. Semoga apa yang kami jelaskan masuk ke pemahaman teman-teman dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta jelas apa yang sudah dipelajari. Baik, kami kelompok 2 izin pamit undur diri. Jika ada salah kata-kata mohon dimaafkan dan jangan simpan dalam hati karena nanti akan sedih, akan susah ya kalau simpan dalam hati. Oke, baik, terima kasih dari kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.